kelasnya diam aja ya, kelas yang karyawan. Lagi di jalan atau gimana? Halo? Enggak. Gimana? Gimana? Nggak ada yang ngerespon nih di karyawan? Yang di kelas yang banyak yang ngerespon. Sambil lagi di jalan atau sambil kerja atau gimana nih? Tapi suara saya dengar oke ya? Hah? Dengar. Dengar ya, oke ya. Saya lanjut aja berarti ya. Ya, nah jadi kalau sistem bilangan itu kalau dari pengertiannya merupakan sistem bilangan merupakan simbol atau kumpulan dari simbol-simbol yang merepresentasikan sebuah bilangan. Jadi kalau kita bercerita tentang sejarahnya, jadi sistem bilangan itu udah lama ya diciptakan, tapi dulu dalam bentuk simbol-simbol dari 300 sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi. Dan juga pada kerajaan Romawi sampai sekarang masih eksis sistem bilangannya, di mana menggunakan huruf P, huruf Pi, yang kelima, X, angka 10 masih sering kita gunakan juga. Itu merupakan simbol-simbol untuk merepresentasikan nilai bilangan. Dan tujuan itu sama sih sampai sekarang, yaitu bertujuan untuk menentukan kuantitas nilai tertentu dari suatu objek atau lebih. Jadi kalau untuk sistem komputernya, sistem bilangan komputer yang seperti kita pelajari kemarin, ada desimal, biner, heksa, dan oktal. Itu ditemukannya pada abad ke-17. Pada abad ke-17, dan itu sangat merupakan gebrakan untuk dunia sains, khususnya bidang komputer. Itu dimulai dari sistem bilangan biner sebelumnya. Itu merepresentasikan nilai 1 dan 0. Di mana 1 yaitu arus listrik itu ada, dan 0 arus listrik mati atau off. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan lagi, kita ceritakan lagi, komputer khususnya itu bergerak pada arus kan, menggunakan arus listrik. Jadi sebenarnya alur listrik inilah yang arus listrik inilah yang kita gunakan, kita logikakan, kita proses dan kita logikakan untuk melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Ini tadi yang saya bilang sistem bilangan dari komputer khususnya, dunia komputer khususnya. Mungkin ini bisa bantu kemarin kalau biner itu ranknya dari mana ya? Dari berapa ke berapa? Biner 01. Ya, 0 dan 1. Ini siapa yang respon? Namanya? Ricky. Ricky ya? Ricky. Ricky Sandiari atau siapa? Ricky ya? Ricky Polosan. Ricky ya. Kalau oktal apa nih ranknya? 0 sampai 7. Sampai 7 ya. Berapa banyak ininya ranknya? Banyak 8 ya. Karena seperti yang kita bahas kemarin, kalau oktal itu dari bahasa okto yang artinya 8, sama kayak masuk ke desimal yang paling umum digunakan ya. Sepuluh digit dimulai dari 0 sampai 9. Kalau heksa gimana tuh? Kalau heksa ranknya gimana? Ada yang bisa bantu?
Ada yang bisa bantu? Hexa yang ada huruf gitu nggak sih Pak? Ya. Yang ada tambahan huruf Apa rangnya? 5, Sama 6, F. 7, 8, 9 dan A sampai F. A sampai F ya. ya sampai F. Ya. Kalau ada yang bisa jelasin nggak, apa sih gunakan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal itu gimana sih sebenarnya? Kok bisa oktal 0 sampai 7, kok heksadesimal 0 sampai F gitu? Biner 01, gimana sih contoh secara umum aja sih, secara umum. Ada yang bisa jelasin nggak nanti? Secara umum aja ya, kayak 01 itu kan biasanya disaklar ya, untuk secara umum, secara gampangnya lah kita penggunaannya. Kalau oktal sama heksadesimal ini biasanya di pengalamatan, biasanya udah di addressing komputer. Kalau oktal itu biasanya menggunakan 3 kernel ya, apa namanya, jalur kayak gitu, secara umum. Kalau oktal khusus untuk komputer yang menggunakan 3 ya, 1, 2, 4. Sorry, ini loading bentar. Bentar ya. Ya, bentar ya, langsung aja ya. Kalau oktal itu kan biasa digunakan dalam komputer yang 3, benar, 2, 4. Kalau dia bernilai 1 semua, itulah maksimalnya 7. Sedangkan heksa dia menggunakan 4. 2, 4, 8. Kalau dia bernilai 1 semua, itulah F ya. Kalau desimal yang paling umum lah yang kita gunakan, manusia juga sering gunakan kan, 0 sampai 9. Kira-kira bentuknya seperti ini kan, udah pada tahu ya. Jadi kalau oktal habis 7, mulai dari 10 lagi sampai 17, lanjut lagi nanti 20. Kalau ini tadi lupa diganti, harusnya ini A, ini B, sama ini dimulai dari 1. Dia berjumlah 15. Kenapa enggak di sini 12, 13, 14, kan redundansi jadinya. Sama aja kayak ini desimal. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sedangkan ada juga nih bobot bilangan. Kalau kita lihat bobot bilangan gitu kan, nih 200, 237, 200-nya ratusan, 30-nya puluhan, 7-nya satuan. Kalau misalnya di oktal juga kayak gini dikonversikan jadi desimal. Ini yang heksa dikonversikan juga jadi desimal. Nah, yang saya itemin ini adalah bobotnya. Jadi bobot bilangan itu apa? Ini nanti ada juga nih, saya belum masukin misalnya kayak ya, 2, jadi
Ada yang bisa ngambil kesimpulannya? Kenapa ini desimal? Kenapa konversinya harus kayak gini? Ini bobot bilangan, bukan ini yang bobot. Tapi bantu, apa itu bobot bilangan? Halo. Pada sibuk ya? Saya sendiri yang ngomong begini. Gimana? Yang lain? Yang bisa bantu? Nggak ada respon ya? Kurang responnya kelas ini ya? Bobot bilangan itu susunan digit ya? Apa? Susunan digit. Bilangan khusus? Bobot bilangan itu susunan digit atau Yang radik? bobot bilangan. Iya, itu bukan. Susunan bukan. Ada. Jadi kalau bobot bilangan itu sebenarnya ini hasil nilai konversi yang didapat dari sistem bilangan lainnya menjadi desimal. Jadi khusus untuk semua konversi ke desimal itu adalah bobot nilai, bobot bilangan namanya. Oke, Pak. Ya, bobot bilangan itu semua hasil konversi dari sistem bilangan lain menjadi desimal. Karena kan kita sebagai manusia yang paling sering menggunakan desimal. Makanya bobot nilai dari heksa itu berapa desimalnya. Maka manusia dapat mengartikannya, dapat mengerti, paham akan nilai objek tersebut. Jadi semua itu harus dikonversikan, mau dia biner, heksa, oktal, dijadikan desimal. Itulah bobot bilangan ya. Jadi bakal desimal ya, Pak? Iya, dia harus desimal, ya menjadi desimal ya. Karena kan kalau logikanya ini kan kayak biner, kayak heksa, kayak oktal itu kan hanya dimengerti oleh mesin kan nilainya. Nah, jadi kita harus konversikan ke bentuk desimal dulu yang bisa dipahami oleh manusia. Kayak gitu loh, kurang lebih. Oke. Oke. Ini ada juga yang saya sampaikan kemarin, adanya most significant digit dan least significant digit. Jadi nilai yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh dan yang sangat tidak berpengaruh. Nilai yang paling depan dan nilai paling belakang. Ini untuk MSD ya. Nanti ada juga ini. Kalau digit dia digunakan untuk desimal, oktal, dan juga heksa. Tapi kalau biner namanya gini. MSD. Untuk biner ya. Namanya nanti kita setelah ini kita nyebutnya mana MSB, mana LSB-nya. Kita tekankan lagi nanti ya. Oke. MSB yang paling depan, LSB yang paling belakang. Misalnya nilainya 2000, duanya MSB, belakangnya LSB. Begitu. Sorry, kalau misalnya dia selain biner, dia pakai MSD ya, MSD dan LSB. Kalau dia biner, baru MSB sama LSB. Oke ya. Coba. Kita azan jam berapa sih? Ini satu dulu, habis itu kita konversi, lalu kita dulu lah ya, break sholat nanti. Jadi sebenarnya kalau misalnya, bentar ya, secara umum ya, yang terjadi kalau kita lakukan mekanisme sistem input output, contohnya seperti ini. Ini secara gambaran aja ya. Sebenarnya kalau untuk ditelusuri lagi, mekanisme itu banyak, proses dan step by step itu lebih banyak.
kita melakukan input menggunakan keyboard. Dan dilakukan proses mengetik. Maka akan ditampilkan ke LCD atau monitor. Misalnya kita mau mengetik 8. 8 itu proses yang terjadi, kita melakukan konversi antara nilai desimal menjadi biner. Kita kan akan mengirimkan arus listrik kan, untuk bisa diterima oleh komputer. Terus kita lakukan adder, proses penambahan misalnya. 8 tadi kita masukkan ke memori. Maka tampil di memori angka 8. Dan prosesnya itu dari biner tadi, biner tersebut kita konversikan lagi, nilai biner bisa menjadi heksa untuk mencari pengalamatan. Terus konversi lagi menjadi biner nilai heksa tadi untuk dikirimkan ke LCD. Sampai di output tadi diproses lagi, biner yang didapat dari pemrosesan tadi yang sudah dikonversi, maka dijadikan desimal lagi. Kurang lebih seperti itu untuk menampilkan angka 8-nya. Ini seperti mekanisme aja ya, gambarannya. Kalau untuk ditelusuri lagi mungkin lebih panjang lagi prosesnya. Terus kita masuk ke ini, konversi sistem bilangan. Mungkin kalian udah belajar ya konversi sistem bilangan sebelumnya ya, di aritmatika, di organisasi komputer dan arsitektur ya. Kita ulang-ulang lagi, kita kerjakan bareng-bareng. Nanti juga di akhir ada tugas, ada kuis ya. Nanti tergantung kalian apa bisa cepat, kumpulkan sekarang atau gimana ya. Gimana, oke? Pak, itu nanti materinya ada Ya, dibagikan juga ya Pak ya? Ya, saya bagikan boleh. Saya bagikan juga. Ya. Tapi nanti tolong tugasnya kita inilah fair lah ngerjainnya ya. Ya, kita kerjain dari sini dulu ya. Udah ada yang tahu gimana prosesnya ini? Desimal ke biner. Mau diketik atau saya tulis kayak gini? Lebih bagus ya. Tapi tulisan saya jelek kalau pakai pen ini. Kali ya. Ketik aja, Pak. Ya. Gimana biasanya kalau desimal ke biner ini? Diapakan untuk jadi biner? Kalau biner itu kan, Bagi 2 ya. Bagi 2. 2 berapa? Kalau habis jadi 0, kalau nggak habis sisa 1. Berapa? 52? 52 bagi 2. Berapa? 26, Pak. Ya? Ada? Ada sisa? 0 ya? Tiga belas sisa 0. Tujuh. 6, Pak, sisa 1. 1, 2? 3, sisa 0. 3 bagi 2? 1, sisa 1. Bisa dibagikan? Satu masih bisa dibagi 2? Masih, Pak. Harusnya langsung ya. Langsung ya, sisa 1 ya. Jadi sekarang saya yang tanya mana MSB, mana LSB-nya. Mana most signifikan binary-nya, mana least signifikan binary-nya. Kalian tahu? Yang tadi yang saya sampaikan MSB, LSB. Karena kita penulisan itu dilakukan dari MSB dulu, baru LSB-nya. Ini sambil dicatat ya, biar sama-sama ini ya belajar ya. Boleh dioret-oret
Sudah dicatat, boleh dikasih kode-kode biar lebih paham lagi. Gimana? Ada yang tahu MSB LSB-nya? M-nya 5 ya, Pak? M-nya 5. Kalau di desimalnya iya. Kalau saya bilang MSB berarti binary, berarti digit binernya, bukan desimalnya. Most significant binary. Nih ya, most significant binary-nya paling bawah ya. MSB, LSB-nya. Penulisannya gimana? Dimulai dari bawah. MSB. Dari bawah ke atas ya? MSB ya. Jadi berapa? 11 0100. ya, betul ya. 11 kalau dijumlahkan 32 tambah 16 berapa? 48. 48 tambah 4? 52 ya. Sama ya. Ini secara table, ini secara konversi ini. Nanti waktu tugas saya mintanya per tahap kayak gini juga ya, biar paham ya. Dan kita kan biasanya anak komputer nih mengikuti instruksi, per instruksi. Nggak bisa otomatis ya. Oke? Iya, Pak. Ya. Lanjut ya, 133 bagi 2. 2 berapa tuh? 66. 1. Betul. 66 bagi 2. 33. 3. Sisa. 3 bagi 2. 16. 16. 1. Ya. Terus 16 bagi 2. 8. Bisa 0. Oh. 8 bagi 2. 4. 4. Sisa 0. 2. 4. Sisa. 0. 2 bagi 2. 1. Sisa 0. Ya. 1. SB-nya mana? LSB-nya mana? Ya, Alkito lanjut langsung masuk ya. Ada Alkito sini udah ya. Mana MSB? MSB LSB-nya Alkito? Ikutin nggak? Maaf Pak, saya baru masuk, Pak. Oke. Nanti tanya-tanya temennya lagi ya. Ada yang bisa? Mana MSB, mana LSB-nya? Hah? Ada yang bisa? MSD-nya 1 yang paling bawah. Terus lanjut. Apa lagi? Yang satu laginya itu 1 yang paling atas. Jadi Ya. Kalau kita tulis mulai dari bawah 10 terus 00 dari bawah 101. ya. Ya, Pak. 832 berapa tuh? Jadi ya. 128 tambah 4 tambah 5. Jadi 133 ya benar ya. 5 tambah 2 ya benar. 133 ya. Ya, benar. Sambil dicatat ya yang lain ya. Kita masuk yang biner ke desimal. Gimana nih? Ya, paham? Kayak ini, ya, paham?
Gimana? Paham? Kalau desimal dari binary ke desimal gimana? Kalau saya mahaminnya pakai dari Tabel. kanan, Pak. Dari kanan ya. Misalnya yang Betul. digit yang pertama tuh kan, Ya. itu 110100. Nah, dari kanannya itu mulai dari 0 kan. Nah, nolnya Diapakan? itu saya buat langsung Tabel kayak gini. nggak harus stabil sih Pak. Pokoknya dibuat di atas angka nolnya itu saya buat ini 1, Ya. baru digit kedua itu Ya, karena bisa dia kayak gitu. 0, karena dia Tapi 0 jadi kalau mau yang sistematika kayak gini ya. 1 iya, Pak. dikali 2 tambah 1 dikali 2 1 dikali 2 0 ya benar nih 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 0. Nah, tinggal masukin ini ya pangkatnya. Kali 2/5. 2/5 berapa? 2/5 berapa ya? Halo, masih di sana semua? Masih di sana semua? Ada yang bisa? 2/5? Ini loh di tabel ada. 2/4? 16. Ya, 2/3? 8. 2/2? 4? Walaupun bisa langsung dituliskan kayak yang bilang tadi temennya, tapi saya mau mintanya kayak gini ya buatnya, sesuai strukturnya ya. Kedua, aja yang ada, ini boleh 4. Ini desimalnya berapa? 2. 2 ya. Jangan lupa kodenya, ini sangat berpengaruh. Kalau kamu buat oktal di sini beda lagi nilainya. Ya. Ini samain aja. Kita ambil dari sini nanti kita ubah isinya. Ini 1 dari samping ya, dari paling kanan ya. Dari LSB-nya 0. Ini 1. 0 0 0 tambah 2 lagi. Tambah 3 lagi. 2 3 4 yang terakhir 45, ini 6. Oke ya.
tadi 1 kali 28 2 pangkat 8 berapa? Berapa? 2 pangkat 8 bisa bantu? 256 Pak. Ini pangkat 7 64 2 pangkat 5 2 pangkat 4 16 pangkat 2 pangkat 3 8 1 kali 2 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 7 128. 128. Tuh. Berarti ini berapa? 64. 15678. Benar ya, 1 2 3 4 ini kan 4 lebih 1 ya. Tuh, 1. Lebih ya, lebih 1 ya. Yang koreksi itu. Ya, siapa ini namanya? Amel. Mel ya. Oke, Mel, ini udah benar Mel? 1 0 0 Ya, 0 Bu. 1 0 1 kayak gitu ya. Berarti 108 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya 133. Break dulu ya, azan maghrib. Kita lanjutin lagi bentar ya. Saya mau sholat juga ya. Yang lain boleh break dulu, sholat ya. Oke? Ya. Kita masuk lagi jam berapa maunya? 15 menit. 20, 35, 40. 6.40 atau 6.34? Iya, Pak. 40 boleh Bang. 40 ya. 40. Oke ya. 6.40 kita masuk lagi. Oke.
Udah pada balik yang lain? Absen ya. Udah pada balik? Udah respon? Udah, Pak. Udah ya. Rosalin ada ya, Alvito ada, Pritami ada? Ada Pak. Nah, Amel udah ada tadi ya. Riyadatul Akbar? Hadir Pak. Ya. Riyadatul nih yang minggu kemarin udah clear sama Pak Luki. Iya Pak. Ya. Rizky Sandiari? Ada ya. Dimas gimana nih Dimas? Dimas ada? Dimas? Hadir Pak. Ya. Agil hadir, Karel hadir, Ari hadir, Ricky hadir ya. Fajar? Hadir Pak. Hadir Pak, hadir Fajar. Oke. Juliko? Hadir Pak, hadir. Udin? Hadir Pak. Hadir. Masuk materi dulu ya, nanti takutnya nggak ke. Ini masih share ya, masih kelihatan ya. Kita masuk ke tadi udah biner ke desimal, sekarang desimal ke oktal. Gimana kalau desimal ke oktal? Bagi 8, Pak. Ya betul ya. 2 bagi 8. Bagi 8 berapa? Apa? 26. 6,5. 6,5. Oh, apa ya? Ya, 52 bagi 8. Oh. 6,5 kita ambil 6-nya. 6 kali 8 tadi berapa? 40 berapa? 48. 48. Sisanya berapa kalau mau jadi 52? 4. 4. Betul. 6 bagi 8 masih bisa atau enggak? Bisa nggak 6 bagi 8? Bisa kayak. Jadi berapa kalau 6 bagi 8? Dia minimalnya nilainya 8 loh. Oh, Kalau gitu. 0, nggak bisa. Oh, nggak boleh, Pak. Boleh. 0,75 sih. Bisa. Soalnya kan kalau oktal nilainya 8 paling kecil. Jadi kalau nggak bisa dia langsung ya 6-nya langsung masuk ke sisa. Mana MSD-nya, mana LSD-nya. M-nya 4 ya? M itu apa? MOS yang paling depan. Paling depan ya? Iya, M-nya 4, Pak. Salah. Salah ya? 6. 4. Kan bacanya dari bawah. Bacanya dari bawah. Ini enggak. Iya. Bacanya dari bawah. Bacanya dari bawah ke atas. 64 ya. Yang 133. Wah, 133 bagi 8. Ayo, cepet. 16,6. 16 kali 8 berapa? 100 berapa? 16 kali 8. Ini 128. 128.
128 kalau dikurang 133 berapa lagi sisanya itu berarti? Min 5. Itu secara cepatnya ya. Jadi misalnya kayak tadi itu kalkulator misalnya. Boleh pakai kalkulator aja, kita kan main logika ya di sini. Kalau emang kita nggak perlu berhitung cepat, yang penting kita tahu logika ya. Kayak 133 kalau dibagi 8 hasilnya 16. Kita abaikan yang ininya karena ini nggak pasti. Kita ambil 16 ya. Oke. 16 dikali 8 membaginya tadi. 128. Nilainya 128. Untuk mencapai 133 berapa lagi? Kurangin aja, nggak apa-apa, 133. Abaikan minusnya, 5 hasilnya. Itu sisanya ya. Jatuhnya 133 kurang 128 dari itu, 5. Kita bagi lagi 16 bagi 2, 16 bagi 8. Gimana? 2, sisanya? 2 masih bisa dibagi 8. Enggak. Terus kalau enggak langsung jadi sisa ya. Jadi sisa dia. Jadi sisa berarti mana MSD-nya, mana ya dibaca dari MSD. 2 terus 05. jangan lupa taruh kode O atau 16. Boleh 16 di bawahnya. Boleh 8. Berarti itu menandakan dia bilangan oktal. Kalau kalian tulis D, beda lagi nilainya nanti. Desimal nanti dibaca. Oke? Ini jangan lupa tabel ini ya, tabel berpangkatnya. Nah, ini kebalikannya. Gimana kalau desimal ke oktal? Tahu? Ya. Nah, gimana kalau oktal ke desimal? Kali 8 ya, Pak? Ya, betul. Kita kali satu ya, 6 kali 8. Pangkatnya nanti kali 8. Dimulai dari pangkat 0. Kali 8 pangkat 1 berapa? 8 pangkat 1? 8 pangkat 1, 8. Kali 8 pangkat 0? 1. Kali 8? 48. 48. Ya betul. Ya. Hah? Ya, 48. Pak. Betul, Pak. Tambah 4. 52. 2 ya. 52 apa? Desimal. Desimal. Jangan lupa ya desimalnya. Pakai 2 boleh juga kan, Pak? Pakai 2 gimana? D-nya. D-nya Pakai diganti. Iya, diganti dulu. Kayak gini. Iya. Oh, ini biner, salah. Ini biner kayak biner. B Oh, atau 10 ya? Kalau desimal 10 10 ya. atau D. Lah, dulu boleh, D boleh ya. Delapan berpangkat. Delapan pangkat 2 berapa? Enggak ada tabel. 16. Oh iya, lupa.
Ada di tabel. Apa pangkat 0? 1. 2 kali 64. 128. 3. Apa? Desimal ya, jangan lupa ya. Ini selalu nanti prosedur ngerjain tugasnya kayak gini juga ya, jangan di skip dan jangan lupa ininya kodenya, dia desimal, biner atau oktal atau hexa ya. Oke, sampai sini oke? Lanjut kita. Coba. Sambil dicatat ya. Nih desimal ke hexa gimana? Yang tahu? Desimal ke hexa. Yang tahu? Bagi 16. Iya. Betul. Apa hasilnya? Berapa? 52 bagi 16. Kayak yang saya bilang tadi, berapa? Halo. 3 ya? 3. 3, sisanya berapa? Berapa sisanya Mel? Ini siapa yang bilang? Sisanya berapa Mel? Kalikan dulu 3 kali 16 dikurang 52 berapa? Hilangkan minusnya. Empat. 4 tuh. Ya. 3 masih bisa dibagi 16 atau masukin ke sisa? Tidak bisa. Jadi mana MSB LSB-nya? LSB-nya berapa jadinya? 4. 3. Jangan lupa heksanya ya. Dibaca dari bawah. Tadi. 133. Ini berapa? Supir? 5. Kan masih bisa? Enggak. Kayaknya masih mau sisa langsung ya. Ya hasilnya? 85. Ya, desimal ke hexa oke ya. Oke. Oke ya, lanjut ya. Hexa ke desimal. Kayak tadi sama. Cuman berbeda. Udah tahu? Kali ya, Pak. 3 kali 16. 3 kali 16 benar. 3 kali 16 berpangkat. 4 kali 16. Kali 16 pangkat 1 berapa? 16. 4 kali 16 pangkat 0 ya 4 kali 16 8. 4, 8 tambah 2. apa desimalnya. Oke.
kali 1 ya. Ada 16. 128. 128 ditambah 25. berapa dulu? 3. Saya paham ya sampai kayak gini ya. Tinggal kalikan per digit sesuai dengan pangkatnya. Misalnya dia heksa berarti dari 16, kalau oktal tadi dikalikan 8, kalau biner dikalikan 2 untuk ke desimal ya. Nah ini biner lagi, biner ke oktal gimana? Saya paham. Biner ke oktal, coba siapa yang bisa? Gimana biner ke oktal? Gimana biner ke oktal? Saya paham? Dia ada grouping ya kalau oktal. Kalau oktal tadi saya bilang berapa digit ya? Dia di grouping. Groupingnya kalau oktal berapa? Halo, gimana? Tapi masih nyimak nih semuanya? Atau pada tidur? Pada nyimak? Ada dengar semua ini? Ada sih, Pak. Ada ya? Ya kalau biner ke oktal, saya bilang tadi kan kalau oktal itu dia lebih ke kernel 3 ya, 3 jalur ya. Jadi dia di grouping dulu per 3. Contohnya kayak gini. 110, 100. Kita grupkan dulu menjadi 3 digit, 3 digit. Lalu kita kalikan. Tapi dia per digit. 1 dikali 2 berpangkat, karena dia dari biner ya, berpangkat ditambah 0 dikali 2 berpangkat. Lalu yang ini dispesikan, ini yang digit kedua. Kali 2 berpangkat, 2 berpangkat ditambah 0 kali 2 berpangkat. Satu 0 lagi. Jadi kayak yang saya bilang tadi, yaitu nih 3 ya. Main dari 3 digit ini. Jadi dibagi 3. 1 kali 2, 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 2 berpangkat 1, 1 kali 2 ya. 0 kali 2 pangkat 0, 1 ya. Saya maunya mekanismenya kayak gini ya, nulisnya nanti. Jangan ada yang di skip. Ada 0, kita buat juga. Ini balik lagi 2 pangkat, salah ya ini 2 pangkat 2 ini. 2, 4 kali 2 pangkat 1, 2 tambah 0 kali 2 pangkat 0, 1.
grouping dulu. Habis grouping baru kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 0. Jadinya 1 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0. Berapa? Ininya 3, ininya 4. Ya. Begini ya, divide dulu, di grouping dulu. Jadi dibagi per 3 digit. Oke, paham ya? Paham? Itu kok 1 Pak? Yang mana? Bukannya 4 ya Pak? Yang mana? 1 kali 4. Oh iya, 1 kali 4 ya. 4 tambah 2 tambah 1. Digitnya benar nggak? 1 1 0. 1 0 0. Berapa jadi? Nih 64. Saya pakai pen ya. Ini siapa? Karel ya, salah. Nah Pak? Ya bener nih gini ya Karel ya. Iya Pak. Oke ya. Ini yang lain gimana? Kita grouping dulu. Grouping menjadi per 3 ya. Ya, benar nggak? 100, 000, oh ini lebih 1. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bener ya? Sama kayak ini tadi, kita kopikan aja ini dulu. Ini grup pertama ya, grup pertama cuma ada 2, berarti boleh pakai di belakangnya 0, di depannya 0 atau dihapus juga boleh. Nah, ini grup kedua, 00 semua. Di grup yang ketiga. Di grup yang ketiga 101 ini 0. Dia tetap ya, ingat ya ini ya. 2 berpangkatnya 2 berpangkat 0, 2 berpangkat 1, 2 berpangkat 2. Balik lagi yang digit ke grup kedua, digit pertamanya 0, 1, 2 pangkatnya. Ini 01. Baru kita jumlahkan. Ya, dijumlahkan ya. 2, 1 kali 2 pangkat 1, 2 ya. Nah, terus 0 pangkat 2, 0. 1. Kedua, 0 kali 2 pangkat 2, 4. kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 0. Di grup kedua, di grup ketiganya 1 kali 4 kali 2 ditambah jumlahkan per grupnya 1, 2 ditambah 0 ditambah habis grupnya. Jumlahkan ini grup 4, 0 ditambah 0, benar ya? Betul kan? Tambah 1 Pak. Yang terakhir Tambah Satu. berapa? 1. Tambah 1, yang mana? Iya. Yang Yang ini? Bukan. Ini ya? 1 Pak ya. Ini? Nah, Oh ya. Ya. Tambah 1 sini ya.
205. 205 05. ya. 205 apa nih? Ah, Oke ya, sampai sini yang ini. Kita masuk yang ke oktal ke biner. Kalau oktal ke biner gimana? Dibalikin aja ya, berarti ya. Balikin aja. Gimana? Tetap dia di grouping juga. Groupingnya per karakter. Habis di grouping diapain? Dalam nilai binernya ya. Kalau 6 berapa? Cuma 3 ya, kalau 3 jalur dia. Kalau 6 binernya berapa? Gimana kalau biner? 110 ya? Ini 1, ini 1, ini 0. Kan? 6 kan hasilnya 4 tambah 2. Kalau grup kedua 4 100 ya. Nah, masukin aja. Jadi ya. Ini juga sama, kita grouping dulu. 2 5 2. 10. Kalau 2 berapa binernya? Sesuai 10, dengan Pak. table itu. 10 ya. Kalau 0, Kosongnya 3 kali. kalau dia 0 di tengah ataupun di LSB-nya, 0-nya tetap 3 ya. Kalau di depan boleh nggak dipakai. Nggak pengaruh. Kalau ini 101. mungkin ya. 2 biner ya. Oke, sampai sini oke. Kita masuk ke heksadesimal. Biner ke heksadesimal. Nah, kalau heksadesimal hampir sama kayak tadi, cuman groupingnya berbeda. Groupingnya enggak. Gimana tuh? Empat ya. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Ada 2 grup. Kalau ini delapan ya. Kalau ini berapa? 1 jadinya. Kalau minus 1, minus 1. Ini, Pak. Berapa? 3 ya. 3 ya. Kalau ini 0, sininya 1, sininya 3, 4 ya.
hexa. Hexanya juga yang ini kita grouping lagi. Juga LSD-nya ya, LSD-nya kita grup pertama berapa nilainya? 1010 berapa? 1010. Berapa? Pada capek atau gimana ya? Masih nyimak tapi. Hah? 1010 jadinya apa? A ya. A ya, dulu ya. Boleh dikonversi langsung jadi A. 0101 5 ya. Jadinya A. Hexa ke biner gimana? Berani juga ya, di grouping dulu. Ya, isikan ke biner ya. Sesuai dengan tabel ini ya. Tabel hexa. 3, 0, 0, 11 atau bisa 11 aja boleh. Kalau yang 2 0, 0. Gitu ya? Bener nggak? Bener ya? 3 ya. Jadi masukin 00, 11, 00, 10. Ini dia kecil ya. Kalau A5 tadi kayak gitu juga. A sama 5. A-nya 10. A sama dengan 10 berarti 10, 10. Sedangkan 5 1010. kalau 5 0, setengah 1 benar ya. Jadi dimasukin ini ya nilainya. Ini pada paham ya, udah pada paham semua ya. Kalau oktal ke heksa gimana? Oktal ke heksa oktal ke heksa gimana? Oktal ke heksa sama aja ya. Kita tetap group jadikan biner karena dia okta kita divide kan 3. Berapa?
kita divide-kan menjadi heksa, binarnya kita jadikan oktal dulu, dibagi 3, berapa kalau 6? 110 ya, 110 ya. Satu satu nol 4 kita dapatkan 100 baru kita divide lagi, kita groupingkan lagi, groupingkan menjadi 0100, yang ini sisa gitu ya. Gunakan binarnya. Ya, sama 4. Dan winner dalam oktal, kalau 2 menjadi 3 digit, 010 4 ya, combine lagi, grouping lagi, 0101 jadi 1010 ya, ini habis ya, 0 habis, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 pas 8 ya, kita jadikan heksa. Kalau 101 10. lagi 5. Pas kali 5 sih, Pak. ya. Kalau yang heksa ke oktal juga sama, kita divide juga, kita keluarkan, kita berikan aja ya, 3 kita tambah 4 3 berarti 0 1 0 1 1 1 0. Dari 100 100 terus 110 lagi, nol di depan, nol, nilai 0
Di MSB boleh dihilangkan ya. Jumlahkan ke ini, ke oktal ya. Kalau oktal pakai 3 ya tadi ya. 110 berarti 5. Oh ini 1106 ya. Nggak ada yang koreksi. Nggak pada ngantuk ya. 100 100. 4. Nah, kita ngulang-ngulang. Kita convert, habis kita convert. Jadi kalau di 10 1 sebentar ya. Kalau 5 kalau 10 berarti 10 10 ya. Ini ya 10 0 10. Kalau 5 01 01. 0. 0 1. Terus baru kita ya, maksudnya per 3. Kalau ini berarti 1 1 ya. 1 benar ya. Baru kita balikin ke oktalnya. Kalau 10 berapa? 2. Ya. Kalau 100 5. 100 4 Pak. Oh, 4. ya. 101 baru 5 ya. 5. Kayaknya 245 ekstra. Oktal salah. Benar ya, ini 245 oktal, ini 245 oktal juga. Nah, ini kita masuk ke dalam pembagian di apa? Konversi nilai biner di belakang koma. Gimana? Udah pada tahu? Di belakang koma gimana? Masih ingat? Waktu aritmatika ada belajar? Kita divide udah, bisa kita divide, bisa kita bagi dulu. Koma 625 ya. 0,625. Kalau misalnya 3 itu berapa ya binernya? Kalau 3 berapa binernya? Angka 3 desimal berapa biner? Jadi biner? Satu-satu ya. Soalnya kan dia dari ini. Ini 1, ini 2. Ya kan? Terus kita koma. Koma ini yang kita cari. Ya. Kita masukin 0,25. 0,5 dikali 2 ya biner. Hasilnya apa? Boleh pakai kalkulator aja, misalnya susah. 0,625 dikali 2. Hasilnya berapa? 0,25. Berapa? 1,25 Pak. 5 ya. Ambil sisanya, satunya kita keluarkan. Semua nilai di depan koma kita ambil. Bisa kayak gini kan?
Sama kan artinya kan? Satunya kita keluarin 0,25. Ya. 5 dikali 2 berapa? 0,5. 0,25 kali 2. 0,5. 5. 0,5. Oh. Sama kan jadinya kan? Nilai ini ya kita masukin ke dalam ini. Nilai ini kita masukin ke ini. 0,5 dikali 2. 1. Satunya kita keluarin dulu. 0,00 ya gitu ya. 0,00 kalau ya 00 ya. Jadi kalau di ini kalau kembali konversi di belakang koma yang dibaca dari atas ya, masih ingat kan? Yang dibaca itu dari atas, bukan kayak tadi, bukan dari MSB, bukan dari bawah ke atas, tapi bawah atas ke bawah ya. Jadi yang dibaca dulu 101. Ini nilai ini dapatnya dari sini. Ini dulu, baru ini ya. Oke. Lanjut ya. Nanti satu lagi ya. Kalau 72 sama tadinya. Ya. Kalau 72 berapa? Bentar. 28. Enggak, kita bagi aja deh 72 nya ya. Kayak tadi 72 bagi 2 berapa? 75 ya, salah ya. Ada yang 75 bagi 2. 37,5. 75 37,5. 75 bagi 2 37 ya, 0,5 ya. Sisa berapa? Satu di 37 dibagi 2 18,5. itu ya. Benar nggak? Terus 18 bagi 2 benar kan? 9 ya. Ada sisa 0 ya. 0. 9 bagi 2 benar kan? 3. 9 bagi 2 4 ya. Oh. Ya. 4 bagi 2 masih bisa? Nggak bisa ya. Langsung masukin ke sisa ya. Nah, coba dibaca dari LSB-nya berapa jadi?
Kalau untuk yang tadi dari LSB ya, langsung aja lah ya, 100 ya, dari bawah ke atas ya, ingat ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus kita cari yang ini, belakang komanya lagi. Kita coba yang belakang koma lagi. Yang belakang komanya, kayak tadi 0,52 dikali berapa? Berapa? 0,52 kali 2. Lima dua kali 2 1,04. 0,04 ya. Paling satunya koma 4 dikali 2 dengan 0,08 ya. Ya. Salah. Nol koma 08 dikali 2 sama dengan 0,16 ya. Nolnya ditambah 0,16 ya, 0,6 sama dengan, kita keluarin nolnya, dikali 2 kita keluarin tambah 0, kita tentukan aja ya, jangan kita 5 digit terakhir aja ya. Kalau mau diteruskan ini panjang masih nanti untuk dapat nilai 1 lagi, tapi untuk apa, ini kan cuma di belakang koma. Oke, pembacaannya tetap dari atas ya, paham ya. Jadi berapa tuh? Ini ya, 1,0000 ya. Kalau mau diterusin boleh. Ini dapatnya dari ini. Ya. Ini sama ya. Gitu ya. Oke? Oke? Sampai sini oke? Masih ngerespon? Yang lain mana? Ya, Pak. Oke ya? Oke, Pak. Ya. Ini multiplying divide ini nanti aja kita lanjutin juga. Ini kayaknya untuk aritmatika. Kode Gray, kita masuk kode Gray bentar. Kode Gray itu digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pengkodean secara cepat, sehingga hanya 1 bit aja yang bisa digunakan, yang berubah dari bit aslinya. Dan biasanya kode Gray ini menggunakan bantuan dari gerbang ini, gerbang sort, exclusive OR. Nih, ada yang bisa jelasin nggak exclusive OR ini gimana? Logikanya ini contoh simbolnya, ini simbol aljabarnya, ini tabel kebenarannya. Ada yang bisa ngelogikain nggak hasilnya? Inputnya A, B, hasilnya Y. Ada yang bisa ngelogikain nggak apa itu? Gimana sih? Misalnya nilainya bakal segini kalau inputnya segini. Ada nggak bisa ngelogikain?
Gimana? Ya, kode ini kan logikanya kalau kita lihat dia akan bernilai 0 kalau inputnya itu sama. Nilai A sama B-nya nilainya sama, maka nilai 0. Sama ini nilainya sama-sama 1, dia tetap 0. Benar atau 1 kalau inputnya itu berbeda satu sama lain. 0 1 1 dia, 1 0 1 dia. Kayak gitu ya kalau sore. Jadi ini salah satu rule ketentuan dari membuat ini apa? Kode Gray. Jadi MSB yang pertama itu kita bakal ini ya, ngisiin ini tabel kebenarannya nih. Ya. Jadi MSB pertama itu dari kode Gray langsung dari MSB kode biner kedua. Ya. Sedangkan kode kedua dan ketiganya itu dilakukan SOR antar bilangan di sebelahnya. Ya, nyimak aja ya. Ini udah azan juga kita. Jadi ini seperti ini. Nilai ini B1 dia akan sama persis dengan G1. Ini Gray ya, kode Gray-nya. Sama. Ya. Jadi kita isikan aja dulu sama persis ya. 0 0 0 kan untuk G2-nya, untuk mencari nilai G2, ini saya kasih warna lain. Jadi ini hasilnya ya. Ya, ini hasilnya yang kita cari ya. Sedangkan nilai G2 itu kita dapati dari nilai ini kita sorkan dengan nilai di sebelahnya. Ya. Kita sorkan semua. Ini kita sort. Sama ini. Ya. Dapat hasilnya yang ini. Di sini. Untuk mengisi kolom yang kode Gray kedua. Ya. Contohnya kayak gini ya. 0 0 0 sama 0 0. 0 sama 0 dia akan bertemu. 0 sama 1 berbeda input maka nilainya true, benar ya, maka nilai berbeda true. 1 0 nilai berbeda true. 1 1 dia akan 0 karena sama. 1 1 dia akan 0 sama. Dan juga G3 nya sama, cuman bedanya sorenya berbeda. Nilai ini disorkan dengan ini.
Maaf Pak, suara Bapak kemit Pak. Iya Pak, suara Pak dimut Pak. Iya, suara bapak nggak dengar. Astaga, ini dari tadi ya? Iya Pak, dari tadi. Iya Pak. Walah. Enggak, baru berapa menit, Pak? Oh, baru berapa menit ya? Sampai mana tadi? Yang itu Pak, Yang ini? kan Pak, di slide 2 mau ke akhir Pak. Oh, ini ya. Oh ini Pak, yang Iya, bahas yang mode short grey tadi gimana? Pak. Saya udah Nomor ngomong 30 Pak. Oh, ada yang 30. Nomor Ini. Dua. Ya. Oh, ini. Ini cuman informasi aja tambahan, misalnya untuk satuan ada satuan internasional dan juga satuan AS. Itu bedanya cuma di ini menggunakan 10 huruf pangkat 3, ini 2 berpangkat. Hasilnya sama karena ini perbandingannya sama. Kilobyte sama aja. Ini cuma informasi aja kalau ini masuk. Dan tadi yang ini udah ngerti ya? Disorkan. B1 untuk nyari G1 ini nilai B1 diambil semua. Untuk nyari G2 itu disorkan antara B1 dan B2. Kalau G3 disorkan antara B2 dan B3 hasilnya. Ya. Gimana? Udah oke? Ini ada tugas. Tugasnya mau dikerjain sekarang atau gimana maunya? Tugas lah bilang. Kerjanya nanti. Mau Tugas nanti Pak. aja. Nanti aja Pak ya. Ini yang kerja baru pulang banget ya? Atau gimana? Iya Pak, saya baru pulang. Baru pulang banget ya? Saya lagi di ini Pak, lagi tuh Pak kerja sekali, berarti sekalian sambil kerja gitu. Sepi. Memang perjuangan saya. Apa kita sama-sama belajar ini ya, sama-sama inilah korban ya. Nanti mudah-mudahan kan dapat yang berbuah manis. Oke, mungkin itu aja dulu kali ya. Untuk tugas saya share nanti paling untuk konversi sih, terus juga untuk ngisi ini apa namanya tabel grey ini. Mungkin udah paham lah ya, nanti boleh didiskusikan sama teman-teman. Yang penting saya maunya paham aja sih, ya kerjain bener-bener paham aja. Nanti kita bakal bahas di pertemuan berikutnya ya. Nanti juga slide-nya saya kirimkan. Mungkin itu aja, apalagi ada yang mau ditanya? Tugasnya biasalah di Teams ya, sama yang dosen-dosen lain juga sama. Yang penting semangat terus, ikutin terus, tidaknya untuk absensi 10% itu membantu banget. Jangan sampai kita gagal absen 4 kali, gagal absen rugi waktu, rugi uang, bakal ngulang lagi ya. Manfaatin selagi bisa. Oke. Gimana, oke? Ya Pak. Ya. Terus saya kirim sebentar lagi. Deadline-nya mungkin kumpulnya hari Senin jam 8 pagi ya, minggu depan. Oke? Oke Pak. Oke. Semangat terus ya. Oke Pak. Kita udahin aja dulu ya. Ya Pak. Yuk. Yang di jalan hati-hati, yang baru balik masih kerja semangat terus. Ya. Saya live lagi ya. Mau sholat isya, mau istirahat, boleh ya. Oke Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Masih Pak. Aku lupa mute tadi Mas, gila. Mute, Cok. Hit lah Mas.